Katanya di Antartika ini ada sebuah pintu masuk ke pangkalan UFO. Bahkan yang terakhir nih ada teori lain yang menyebutkan kalau Atlantis ini tuh dihuni sama alien. Karena dikabarkan katanya dulu Nazi pernah bikin markas di Antartika. Oke, file kita kembali lagi. Sabi, Gue mau ngomongin ini nih soal mitos yang cukup terkenal di kalangan masyarakat ya dari dulu sampai sekarang sih bahkan. Pernah dengar yang namanya kota Atlantis nggak? sering dengar. Pembahasan yang paling sering dibahas orang, terus Iya, kata itu kota satu. hilang juga. Cuma kita nggak tahu tuh di mana lokasi sebenarnya kan. Ngomong-ngomong soal kota Atlantis itu, jadi sebetulnya yang pertama kali mempopulerkan nama Atlantis ini itu dari seorang filsuf yang cukup terkenal dari Yunani yang namanya Plato. Oh dia yang ngasih Iya. apa awalnya dia. Nah iya, jadi ini nama bukunya itu Timaeus et Critias. Dia mention bahwa kota Atlantis itu dulunya dihuni sama penduduk yang dimana peradabannya itu udah cukup maju. Nama bangsa itu bangsa Minoa. Si bangsa Minoa ini tuh kalau dilihat dari garis sejarahnya, mereka ini tuh bangsa yang bisa dibilang bangsa Eropa pertama yang peradabannya lebih maju daripada daerah-daerah lainnya gitu. Jadi kayak bangsa Minoa ini yang dimana tinggalnya itu di dekat gunung berapi Tera namanya itu gunung meletus. Oh, oke. Penduduknya itu tuh udah habis dimakan sama Lahar api. iya gunung berapinya itu karena ledakan itu cukup dahsyat gitu. Oh. Di bukunya Plato itu sendiri juga disebutkan si kota Atlantis ini tuh diciptain ikut serta dari campur tangannya dewa Poseidon. Oh, berarti tidak jauh-jauh dari kepercayaan Yunani kuno. Iya betul. Jadi sumber daya yang melimpah dan kekuasaan mereka yang udah cukup maju. Jadi mereka nih kolonialis gitu. Jadi menjajaratakan daerah-daerah terdekat di Atlantis itu sendiri gitu. Jadi, berkat keserakahan dan keangkuhan mereka dalam melakukan sistem seperti itu, akhirnya dewa marah nih. Udah Ditenggelamin. ditenggelamin dalam semalam. Wah, kayak di God of War Jejaknya tuh. gitu. Ya, Iya, yang yang- masih zamannya si Kratos God ya. of War 3. Sampai sekarang juga masih Kratos. Masih ya. Kratos. Maksudnya God of War 3. Oh, ada satu yang pas habis si Kratos ngalahin Poseidon tuh Iya. langsung naik ya, iya. apa namanya nenggelamin Iya. daerah-daerah di sekitarnya lah gitu ya. Ya, mungkin ilustrasinya kayak gitu ya, penggambarannya. Si Atlantis ini tuh disebut lokasinya ada di deket segitiga Bermuda. Sementara teorinya aja di segitiga Bermuda itu kan dimensinya kan pesawat atau kapal yang Tiba-tiba tenggelam hilang. lewat itu ya kan. Jadi ya gimana orang mau nge-explore lebih dalam gitu. Iya. Mungkin udah keburu takut Udah takut duluan duluan, kali iya ya. bener, anjir. Iya kayak gitu. Jadi bahkan yang terakhir nih ada teori lain yang menyebutkan kalau Atlantis ini tuh dihuni sama alien. Ini peradaban yang alien punya di masanya itu yang itu di luar dari nalarnya manusia gitu. Maksudnya udah cukup maju. Udah maju banget. Dan ya dulu mereka pernah tinggal gitu di sini sementara gitu. Nah, Antartika ini kan seperti itu ada daratan luas yang amat sangat besar, dingin. Di Antartika ini tuh teorinya berdekatan dengan Perang Dunia II, Ki. Kok bisa gitu? Karena dikabarkan katanya dulu Nazi pernah bikin markas di Antartika. Katanya tuh Nazi pernah meluncurkan ekspedisi ke Antartika tahun 1938. Oke. Katanya si Nazi ini dia nemu sebuah gua, sungai bawah tanah dan tinggal bersama masyarakat Illuminati. Tadi dibilang teori konspirasinya, cuma ada yang bilang kalau misalkan Nazi itu kesana hanya untuk memburu paus biru. Terus ada lagi, menurut penganut flat earth yang mempercayai bumi itu datar, bahwa Antartika tuh mengelilingi dunia yang kita tinggali gitu loh. Jadi kayak tembok kalau di Attack on Titan tuh. Jadi kalau misalkan lu menembus Antartika, tembok besar itu, lu katanya bisa ke dunia yang baru, yang orang-orang kita sekarang itu nggak pernah ke sana. Kayak dinding aja, kata flat earth begitu. Nah terus katanya di Antartika itu ada satu piramida yang tingginya 10 kali lipat dari Giza. Tahu kan Giza yang di Mesir? Iya. Teori ini dibantah oleh para ilmuwan karena yang ditemukan di Antartika itu sebuah gunung tanduk yang terbentuk setelah adanya erosi yang menyapu sisi gunung sehingga membuat tampak seperti piramida. Katanya di Antartika ini ada sebuah pintu masuk ke pangkalan UFO. Nggak jauh-jauh lagi dari UFO nih. UFO tuh emang kayak selalu pembahasan yang menarik ya. Apakah benar adanya alien? Iya. Lagi-lagi orang menduga kalau ya mungkin ada peradaban lain gitu di luar daripada Antartika gitu ya. Iya, Yang di kita luar bumi. belum pernah tahu. Jangan-jangan alien melihat kita sebagai makhluk yang aneh. Sebaliknya aja gitu Sebaliknya ya. aja, iya. Sebaliknya. Kayak di film Planet 51, tau gak lu? Jadi itu di Planet 51 ada astronot terdampar di sebuah planet. Planetnya alien semua, warna hijau. Alien-alien itu takut ngeliat manusia. Dia wah alien gitu. Abis itu kata Scott Waring, seorang ahli teori konspirasi, dia bilang bahwa kawah itu dibentuk oleh UFO yang kini terkubur di bawah lapisan es. Dia juga bilang kalau dia pernah lihat penampakan UFO di daerah tersebut melalui Google Earth.
Google Earth Pak. Berarti ya nyangkut dong di Google. Iya ketangkep tuh kalau misalkan bener. Tapi katanya penampakan UFO itu nggak bisa dilihat lagi karena udah diedit sama pihak Google. Terakhir nih, ada kota yang letaknya itu di bawah tanah. Lu pernah denger nggak? Enggak tuh, baru tahu gue malah ini. Nah, nama kota ini tuh namanya kota Derinkuyu. Derinkuyu. Ya, kota ini tuh letaknya ada di Kapadokia, Turki. Oh di Turki, Kapadokia. Iya. Nah, jadi pada tahun 1963 itu ada seorang pria yang secara tidak sengaja menemukan di saat dia lagi cari ayamnya yang hilang. Lagi cari ayam tuh. Lagi cari ayam yang hilang. Dia mau bikin ayam goreng, bagaimana? Iya, nangkap ayamnya dulu. Nangkap ayamnya dulu ya. Pas mau nangkap ayam, lah apaan nih? Kok ada lorong gitu loh. Oh. Nah, si lorongnya ini tuh kedalamannya setelah dia gali-gali itu sekitar 85 meter ke dalam. Setelah diidentifikasi itu, si kota ini kira-kira itu ya bisa buat menampung 20.000 orang. 20.000. Iya, bahkan lebih. Dan setelah ditemuin lagi tuh ada sisa peninggalan kayak sumur air, ventilasi, bahkan gereja. Ada gereja. Kalau dipikir-pikir juga kota di bawah tanah itu kayak pengap nggak sih? Gitu Pengap ya. banget tuh, apalagi kalau lantai paling bawah ya. Tapi dengan berarti ditinggalkannya atau adanya kota di bawah tanah ini kan berarti orang-orang dulu pernah tinggal gitu di bawah situ kan. Pernah hidup di situ. Lalu ada teori lainnya yang beredar itu kalau dibilang kota ini tuh dibangun untuk menghindari ancaman dari luar gitu loh. Ini kalau misalkan ancaman luar, kenapa harus sedalam itu ya? Sampai 18 lantai ke bawah loh. Apakah untuk satu daerah, satu kota? Maksudnya Ya. kalau misalkan emang cuman buat ngindarin ancaman perang, ya bunker biasa aja udah cukup gak sih? Nah, justru bukan ancaman dari perang. Apa? Ini tuh buat ngindarin kayak bencana global atau bahkan kayak invasi dari planet asing. Lalu tempat ini tuh dijadiin lokasi pariwisata sama pemerintah setempat gitu dan berada di daftar warisan dunia pada 1985 sehingga jadi tujuan wisata utama gitu loh.